Alhamdulillahi munsil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadakuri jiranim bidhi salami majaztada manjara mimuklatim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma min idami Fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi Maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Ndi 147. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil mabiti bimina layali ayami tasyriki. Fasal kang nerangaken ing dalem mabit ing dalem tanah Mina. Yajibu wajib apa mabitun nginep bimina ing dalem tanah Mina. Layali ayami tasyrikin ing dalem pira-pira wengine dina tasrek. Ing dalem pira-pira wengine tasrek. Ma'dhama lailin ing dalem akeh-akeh wengi. Mayoritas ya. Jadi tidak harus seluruh malam itu. Di mayoritas misalnya kamu jam 6 sampai jam 9 tidak berada di Mina. Kembali jam 9 sampai jam 3 malam. Itu namanya ma'dhama lailin. Waram yukul liyaumin lan wajib mbalang ing dalem saben-saben dina aimin ayyami tasyrek. Wajib mbalang ing dalem saben-saben dina yakni min ayyami tasyrek bada zawali ing dalem sawuse lingsire srengenge ilal jamarati maring pira-pira jumrah. Setelah kita kemarin mabit di Musdalifah, sekarang bergerak menuju Mina dan wajib mabit di Mina. Apa yang dilakukan di Mina yakni melempar jumroh setiap hari selama hari tasrek. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Fa inna fara lamuna buyar sapa man sapa wong. Buyar itu meninggalkan Mina menuju kota Mekah. Fisani ing dalem dina kang kaping pindho. Fisani ing dalem dina kang kaping pindho. Badar ramyihi ing dalem sawuse mbalange wong. Badar ramyihi ing dalem sawuse mbalange wong. Jaza mongko wenang apa nafar. Wasakata lan gugur apa mabitus salisati nginep ing dalem malem dina kang kaping 3 nginep ing dalem malem dina kang kaping 3
artinya pada tanggal 13 Dzulhijjah. Wa ramyi yaumiha lan ing dalem sawuse balang dinane wa ramyu yaumiha lan gugur apa balang ing dalem dina salisah. Kalau kamu meninggalkan Mina pada hari Tasyrik yang kedua, berarti tanggal 12, maka kewajiban mabit pada malam yang ketiga dan kewajiban melempar jumroh pada hari Tasyrik yang ketiga itu tidak wajib, atau menjadi kewajiban itu menjadi gugur. Wasaqata lan gugur. Wasaqata lan wasurrita, kok wasaqata ku piye? Wasurrita lan den syarataken liramyi kedue balang jumroh. Liramyi kedue balang jumroh apa tartibun urut. Apa tartibun urut? Ketika kamu melempar jumroh, hendaknya atau disyaratkan urut, berurutan. Artinya apa? Dari mulai ula baru menuju wusta. Wusta selesai baru menuju Aqabah. Tidak boleh kamu balik. Aqabah dulu, baru wusta, kemudian ula. Tidak boleh. Ini harus urut. Di ula dulu, kemudian wusta, kemudian Aqabah. Itu namanya tartib. Wa kaunuhu lan onone ramyu. Wa kaunuhu lan onone ramyu iku sab'an ambal kaping 7. Masing-masing dari jumroh itu dilempar sebanyak 7 kali. Kalau gagal salah satu di antara 7 kali itu, Pak, maka kamu jangan hitung, yang gagal tidak dihitung. Misalnya 7 kali itu yang gagal 3, maka berarti kamu masih mendapat 4 kurang 3. Loh, kerikilnya pas, Pak. Makanya ketika kemarin malam di Musdalifah kamu mencari apa? Kerikil itu jangan kamu press. Jangan kamu press. Dia harus lebih siap-siap, atau barangkali lemparanmu ada yang tidak mengenai sasaran, yakni jumroh. Wa biyadin lan onone balang iku kelawan tangan. Wa biyadin lan onone balang iku kelawan tangan. Jadi kalau melempar tidak dengan tangan, maka tidak dianggap sah. Ya misalnya kamu bawa ketapel tak ketapil. Apa lek mengarani? Apa? Jawa Tengah apa? Ketepel. Jombang sarohku ketapel. Atau pistol-pistolan kamu masuki apa itu? Kerikil kamu tembakkan. Meskipun mengenai sasaran dan masuk di lubang jamarot, itu tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ketika melempar jumroh disyaratkan harus menggunakan tangan. Tidak boleh memakai selain tangan. Wa bihajarin lan onone romyu iku bihajarin kelawan watu utawa kerikil. Wa bihajarin lan onone balang iku kelawan kerikil. Wa qasdil marma lan den syarataken nejo panggonane balang.
to panggonan kang den balang ngono. Kamu bermaksud melempar tempat yang dilempar. Wa tahaqququ isabatihi utawi nyatane ngenani ing marma apa mae kliru. Ora usah utawi ngono. Wa tahaqququ isabatihi lan nyataaken tawa nyatane ngenani panggonan atau marmah, ngenani panggonan kang den balang yakni marmah. Jadi kamu harus yakin betul kalau kerikil yang kamu lempar itu mengenai apa? Mengenai tempat yang kamu lempar. Nah, supaya yakin itu kamu jangan terlalu jauh ketika melempar itu. Mendekatlah di apa? Itu kan ada sumurnya itu, sumurannya. Kamu berada di bibir sumur marma itu, kamu lempar. Nah, kemarin saya tunjukkan begini caranya. Plek, 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 jangan kemudian begini. Nanti kalau kena orang apa? Sakit. Ya, pelan-pelan tapi yakin. Andai kata kamu lempar dari jauh, kuat, mental sampai keluar dari baknya apa itu namanya, marma, maka itu tidak dihitung. Kenapa? Karena tidak apa? Tahaqququ isobati. Wa sunnah lan den sunataken apa ayarmia yen to mbalang sapa wong, balang sapa wong biqadri hasal hadafi, biqadri hasal khadafi, kelawan kira-kirane kerikil kang kanggo mlinteng, kelawan kira-kirane kerikil kang kanggo mlinteng. Mlinteng iku ketepil iku mau lho rek. Bahasa Kedirine nganjuk plinteng, duduk ketapel, tak pelinteng manuke. Hati melinteng manukku maksudnya ngetapel manuk. Ya kira-kira di sini ada. Di sini wahwa dunal anmilati tulan wa ardon. Kira-kira kerikil itu hanya sebesar ujung jari, baik panjang maupun lebarnya. Jadi ujung jari ya paling sekian. Nah, sekian ini sudah besar ini. Ini maksimal besarnya begitu. Atau sebesar kacang apa kalau di sini ya? Kacang koro. Kacang koro. Itu dunal anmilati tulan wa ardon. Waman utawi sapane wong iku ajaza lamuno apes sapa man apes saking balang jumroh. Andai kata ada orang yang tidak mampu melempar jumroh. Ketidakmampuan itu misalnya karena penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Di antara penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya itu kan karena tua. Ya sehat tapi tua. Itu namanya sakit tua. Tua itu tidak akan ada obatnya. Bahkan semakin hari semakin tambah tuanya. Ada orang tua yang sudah tidak mampu atau tidak mampu lagi kita ajak balang jumroh, maka anaba mongko gawe ganti sapa man, anaba mongko gawe ganti sapa man, maka dia hendaknya mencari ganti, mencari orang untuk menggantikan melempar jumroh. Ini kalau ada udur atau ada udur, misalnya ngepasi
saat itu dia sakit. Mas, tolong saya gantikan ya lempar jumroh. Lah yang perlu kita perhatikan ketika kamu menjadi ganti orang lain, maka tidak akan sah lemparanmu untuk orang lain kecuali setelah kamu melempar jumroh untuk dirimu sendiri. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu lempar jumroh terlebih dahulu. Habis lempar jumroh ula misalnya, baru kemudian kamu lempar lagi niat untuk melemparkan orang lain, si A atau si B atau si C. Satu orang apa boleh mewakili beberapa, Pak? Di sini tidak ada batasannya, berarti boleh. Mbahku wedok, mbahku lanang tak genteni, moro tuaku lanang, moro tuaku wedok, misalnya begitu. Jadi borongan. Tapi ini boleh kamu lakukan atau dianggap sah kamu melakukannya kalau kamu sudah melempar untuk dirimu sendiri. Setelah kamu ganti orang lain selesai, maka pindah ke wusta. Lempar untuk diri sendiri, kemudian lempar untuk orang lain. Selesai pindah lagi ke akobah. Begitu seterusnya. Wah, cukurnya Pak, cukur itu tidak boleh diganti. Yang dicukur ya tetap harus orang yang bersangkutan. Misalnya kamu sudah selesai lempar jumroh, habis itu kan tahallul, atau cukur itu, atau taksir bagi orang perempuan, atau khunsa. Maka kamu boleh memberitahu, Mas, Mbah, saya sudah selesai lempar, silahkan cukur. Nah, itu boleh. Wah, ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi boleh ganti orang lain itu kalau kamu sudah melakukannya. Walau taroka lamun tinggal sapa wong, lamun ninggal romyan ing balangan siji. Romyan ing balangan siji. Baik lemparan pada hari nakher atau salah satu di antara 3 hari tasrek. Baik itu sengaja ataupun lupa. Yang jelas dia meninggalkan apa? 1 lemparan. Tadaroka mongko kena nyusuli sapa man hu ing romyu. Fiba kita syirikin ing dalem sekari-karine dina tasrek. Adaan halih rupa ada. Maka kewajibannya adalah misalnya ini sudah tanggal 11, berarti masuk tanggal hari pertama hari tasrek. Ya, hari tasrek. Kemarin kamu sudah terlanjur tidak melempar jumroh, maka kamu pada hari tanggal 11 itu, tanggal 11 Dzulhijjah itu boleh tadarok. Artinya apa? Melempar untuk hari kemarin. Itu dianggap apa? Ada, bukan kodok. Kenapa? Karena melempar jumroh kemarin sudah dijelaskan tidak ada batas akhirnya. Ya. Jadi lemparan hari nakher itu boleh kamu susul pada hari tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13. Dan itu tidak dianggap kodok, tetap dianggap ada. Wa illa lamuno ora tadarok. Andai kata dia tidak mau menyusuli lemparan jumroh itu, lazima mongko wajib apa damun dam. Lazima mongko wajib apa damun dam. Bitar kisalasi romyatin sebab tinggal telu piro-piro balangan. Kalau dia tidak mau menyusul lemparan jumroh itu sampai 3 kali, meninggalkan 3 kali lemparan, maka dia berkewajiban membayar dam. Nah, bayar dam. Walam bayar dam. Ini ada keterangan di dalamnya.
Walau fil ayyamil arbi'ati, meskipun susulannya itu kamu lakukan pada hari yang keempat, berarti sudah lepas pada lepas hari apa? Hari Tasrek. Lepas setelah hari Tasrek. Itu masih diberi kesempatan. Toh kalaupun tidak mau, tetap sah hajinya dengan konsekuensi membayar dam. Atau sama dengan kasusnya orang yang apa? Kasusnya orang yang tidak mabit ya. Tidak mabit di Mina. Nah, itu kalau dia meninggalkan mabit seluruh hari Tasrek, maka dia berkewajiban membayar dam. Di malam pertama, kedua, dan ketiga ndak mau mabit di Mina, itu dia berkewajiban bayar dam. Wa yajibulan wajib ala ghairi nahwi haidin ing atase umpamane liyane umpamane wong wadon kang haid. Wa yajibulan wajib ala ghairi nahwi haidin ing atase liyane umpamane wong wadon kang haid. Misalnya orang-orang yang sedang mengalami nifas atau wiladah. Apa tawaf wadain ngelakoni tawaf wada. Tawaf wada itu dalam bahasa Jawa ya tawaf pamitan. Bifiroki makata, sebab misai tanah Mekah. Sebab misai tanah Mekah. Ini Imam Zakaria Al-Ansari menggarisbawahi bahwa tawaf wada itu dilakukan baik orang yang asli penduduk Mekah atau selain penduduk Mekah, baik dia sedang melaksanakan haji atau yang tidak sedang melaksanakan haji, pokok meninggalkan Mekah, meninggalkan Masjidil Haram, Mekah maksudnya tanah haram, maka dia diwajibkan apa? Melakukan tawaf wada. Kecuali kalau dia meninggalkannya itu dalam jarak yang dekat. Jarak yang dekat itu dalam syarat kan sudah diatur. Masafatul qasri, masafatul qasrin itu jarak yang apa? Sudah diperbolehkan melakukan qasar, berarti 2 marhalah atau lebih, kurang lebih 82 kilo. Kalau jarak dia meninggalkan Mekah itu tidak sampai begitu, maka tidak disunatkan apa? Tidak disunatkan melakukan tawaf wada. Itu keseringan kita kalau sudah di Mekah itu, aduh tak umroh lah. Umroh kemana? Ambil mikotnya di mana? Di mana kemarin? Masjid Aisyah, kira-kira jarak 2 kilo. Karena hanya jaraknya 2 kilo, maka dia tidak disunatkan melakukan tawaf wada. Kalau lebih di minimal 82 kilo atau lebih, itu baru di sini oleh Imam Zakaria Al-Ansari dijelaskan batasan masafatu qasrin. Ini juga yang ditulis Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Berdasarkan sebuah hadis, la yanfironna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti ayat tawafi bil baiti. Tadi apa? Walau makian au ghairu hajjin wa mu'tamirin. Wa ma dzakartuhu min wujubi tawafil wada iku ala ghairil haji wal mu'tamir wa marajahahu. Justru yang diwajibkan tadi, yang diwajibkan itu bagi selain apa?
selain orang yang sedang haji dan sedang umroh. Wal mu'tamad. Tapi menurut kaul yang mu'tamad itu tidak wajib. Karena kalau ngomong wajib itu konsekuensinya apa? Kalau tidak sampai dilakukan berarti bayar apa? Dam. Bayar dam karena wajib haji. Nah, tidak wajib itu bagi apa? Kalau yang haji itu jelas menjadi kewajiban. Yang bagi selain itu ada kaul yang mengatakan wajib, ada kaul yang mengatakan tidak wajib. Lah kaul mu'tamad mengatakan bagi selain orang yang haji dan umroh tidak wajib. Atau misalnya lagi ada ya, misalnya lagi Pak, kalau saya rumahnya di Mekah Pak, saya ke rumah itu tidak bermaksud untuk pulang tapi untuk mengambil barang, misalnya cas HP ketinggalan, padahal jaraknya tidak terlalu apa, tidak terlalu jauh, itu juga tidak wajib. Jadi kalau kewajib terus nanti repot nanti. Wandi watofa watofa wayujbaru lan wayajbiru wayujbaru lan den tambel dilironi apa tarkuhu tinggal tawaf ifadah bidamin kelawan dam. Kalau kamu tidak melakukan tawaf ifadah tawaf wada, maka wajib membayar apa? Dam. Bidamin fa'in ada lamun bali sapa wong qabla masafati qasrin ing dalem sadurunge perjalanan, menempuh perjalanan kang kena ngosor salat. Ing dalem sadurunge menempuh perjalanan kang kena ngosor salat berarti kurang dari 82 kilo. Wa tafalan tawaf sapa man faladama mongko ora ana dam iku maujud. Misalnya kamu begini. Kamu sudah meninggalkan Mekah padahal belum melakukan tawaf wada. Kamu ingat, loh saya belum tawaf wada tadi. Nah, kalau kamu lanjutkan, sementara kamu ingat itu tadi belum mencapai 2 marhalah, belum mencapai 2 marhalah, maka kamu boleh kembali ke Baitullah untuk melakukan tawaf wada. Kalau kamu tidak kembali dan melakukan tawaf wada, maka konsekuensinya adalah kamu wajib bayar dam. Udah Pak, saya tidak kembali ke Mekah karena apa? Kalau saya kembali ke Mekah maka saya akan ditinggal rombongan pesawat saya. Ya udah kalau begitu nanti kamu wajib bayar apa? Bayar dam. Wa in maka salamun meneng sapa man ba'dahu ing dalem sause tawaf. Lali sholatin ora krono arai sholat. Ukimat kang den jenengaken apa sholat. Au suglin utawa ketungkul sapa au ketung apa? Utawa krono au sugli safarin utawa ketungkul lunga. Maksudnya ketungkul lunga itu sibuk mempersiapkan apa yang akan dibawa ketika pulang. Anda mongko baleni sapa man ing tawaf wada. Ini tolong perhatikan ya. Nanti mudah-mudahan wis bisa haji kabeh wis. Kabeh wis tak dongakno muga-muga kabeh iso haji. Ketika kamu misalnya sudah melakukan tawaf wada, maka kamu harus memperhatikan ini. Jangan sampai kamu berdiam diri
kecuali karena alasan melakukan sholat yang sudah didirikan atau sudah masuk waktunya, atau tidak bergegas meninggalkan Mekah karena masih persiapan berangkat perjalanan pulang. Ya misalnya apa Pak? Misalnya kamu setelah tawaf wada, lah ini kebiasaan, saya perhatikan betul itu. Ketika kita mau diberangkatkan pulang itu ya, itu misalnya berangkatnya oleh maktab diberi pengumuman jam 12 siang nanti akan diberangkatkan menuju bandara. Nah, menuju mana berarti? Menuju Jeddah ya. Menuju Jeddah. Akan diberangkatkan menuju Jeddah. Jangan kemudian kamu pagi-pagi sudah tawaf ifadah, tawaf wada. Kenapa? Kalau kamu sendirian tidak masalah, tapi ini kan masalahnya dengan rombongan. Orang rombongan itu banyak, orang banyak tidak sedikit. Ya mesti itu Pak. Maksud saya apa? Ketika kamu sudah pagi-pagi melakukan tawaf wada, dikhawatirkan sing tua-tua itu loh, lungguh-lungguh keturun, apa maneh balik neng kamar maktab, lu ndak boleh. Jadi kamu ndak boleh kembali kecuali kalau kamu mengambil barang, ngeringkesi barang untuk mau pulang, itu boleh. Artinya setelah tawaf wada itu hendaknya cepat sesegera mungkin kamu meninggalkan Mekah. Lah wong wis pamit ndak sampean kok sik lunggah-lungguh nek kono ki ora pamit jenenge. Kamu kan pamitan tadi tawaf wada. Maka ini harus diperhatikan. Kamu kalau sudah tawaf wada, hendaknya kalau waktu itu masuk waktu sholat. Kalau masih ada barang yang belum dimasukkan koper, segera masukkan dan segera tinggalkan Mekah. Karena kalau kamu berdiam diri lagi, maka kamu harus ngulangi lagi. Harus ngulangi tawaf wada. Kalau kamu tidak mau ngulang, berarti wajib bayar dam. Ini kadang-kadang petugas maktabnya itu yang ngawur. Sudah pagi itu, masih pagi itu disuruh tawaf wada. Wong Arab lah mesti bener, jare sapa? Wong Arab lah gak hukum ya padha ae. Apa ono Pak? Ya mesti ono ae. Jadi yang kita jadikan sandaran itu bukan orang Arab atau bukan orang Indonesia, petugas ataupun bukan. Kadang petugas ya ono sing gak aruh kok. Yang harus kamu jadikan pegangan adalah keterangan kitab. Kitab neng Fathul Wahhab, neng Fathul Mu'in, Fathul Qarib padha ae ngene iki keterangane. Jadi kalau itulah. Ini kalau saya keras. Jadi kalau sudah tawaf ifadah ya segera mungkin. Jadi kalau saya dihimbau jam 12 akan dijemput oleh bis meninggalkan Mekah menuju bandara, maka saya jam 11 itu baru melakukan tawaf apa? Wada. Jaga nih mbah tuwek-tuwek dadak keturun maneh. Waduh, mosok mbalekno tawaf wada mbah-mbah tok kuwi mau. Semua pegel kabeh kan. Wa ziyaratu wasunnah. Wasunnah lan den sunataken apa surbu ma'i zamzama, ngombe banyu zam-zam. Banyu zam-zam iku ombe sing akeh pas nduk kono, mumpung gratis. Karena air zam-zam itu apa? Mengandung keistimewaan, kata Nabi, zam-zam itu diminum untuk apa saja. Jadi kalau kamu niati obat ya jadi obat, kalau kamu niati dadi jimat ya dadi jimat. Kalau kamu misalnya ono arek perawan ra payu-payu wis muga-muga ndang payu tak ngombe zam-zam sing akeh ya insyaallah payu mari haji. Di ma'u zam-zam iku diniati apa saja. Wa ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ziarah kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini kita ziarah itu kan, kalau kamu gelombang 2 Mekah dulu baru Madinah. Ini urutannya seperti di kitab. Kalau gelombang pertama itu kamu Madinah dulu, berarti ziarah Nabi dulu, kemudian baru prosesi haji. Diulak-walik ora apa-apa, tergantung sampean dhisik endi. Ora kok salah paham. Jare Pak Tony urut-urutane kudu ngene. Lek ngene iki gelombang 2 plek ambek kitab iki. Lek gelombang pertama Madinah dulu kita. Fi arkanil haji wal umrati wa bayani aujuhi adaihima. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.